Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas IF 1206 ini akan mempresentasikan hasil dari laporan tugas besar kami, yaitu perbandingan algoritma greedy dan dynamic programming pada job scheduling with deadlines. Kami akan perkenalkan masing-masing. Saya Dimas Ramadhani dan juga ada beberapa teman saya, ada Lutfi Siti Mardian, Ihya Ulumuddin, dan juga Muhammad Zaki Mubarok. Oke, kita langsung saja ke bagian pendahuluannya. Nah, jadi untuk program ini kita bertujuannya itu adalah untuk mengatur jadwal pekerjaan ini menjadi sebuah. Jadi masalahnya itu adalah kita itu harus bisa menemukan jadwal yang sangat cocok untuk sebuah deretan pekerjaan atau sesuai dengan deadline-nya dengan profit yang sangat tinggi atau hasil yang sangat tinggi. Lalu juga pada tugas besar ini kita juga menganalisis juga untuk performa pada algoritma tertentu seperti algoritma greedy dan juga dynamic programming itu untuk dianalisis mana yang paling terbaik. Kita masuk ke konsep masalahnya. Nah, pada konsep masalah ini itu kita menggunakan masalah itu adalah job scheduling with deadlines. Jadi job scheduling with deadlines ini adalah sebuah masalah dalam strategi algoritma itu untuk untuk membuat sebuah jadwal pekerjaan sesuai dengan deadline-nya yang ada dan juga akan dicari profit yang tertingginya gitu. Nah, lalu parameter-parameter yang ada di job scheduling with deadlines ini ada yang pertama itu setiap pekerjaan itu diasumsikan membutuhkan waktu pengerjaan yang sama, yaitu tepat satu satuan waktu. Lalu yang kedua itu ada setiap pekerjaan memiliki profit atau keuntungan unik yang hanya akan kita dapatkan jika pekerjaan tersebut berhasil diselesaikan. Jadi setiap pekerjaan itu punya profitnya sendiri-sendiri. Misalkan ada job 1, jika selesaikan itu profitnya 10, atau job 2, jika selesaikan itu hasilnya adalah 5, dan seterusnya. Lalu dan ketiga itu setiap pekerjaan terikat oleh deadline atau batas waktu yang spesifik. Jadi setiap pekerjaan itu ada deadline-nya masing-masing. Jadi misalkan job 1 itu bisa dikerjakan dengan batas waktu deadline-nya adalah 2, atau job 3 itu bisa diselesaikan dengan batas waktu deadline-nya adalah 1, dan seterusnya. Lalu tujuan akhirnya itu kita bisa untuk memilih urutan atau kombinasi pekerjaan yang dapat dikerjakan sebelum batas waktu agar hasil profitnya itu adalah maksimal. Jadi tujuan dari job scheduling tadi itu adalah untuk memilih urutan kombinasi pekerjaan dengan jumlah maksimal sesuai dengan deadline yang ada atau sesuai deadline yang pada setiap pekerjaan tersebut. Terus selanjutnya itu adalah pendekatan algoritma yang akan disampaikan oleh Ihya ya. Silakan Ihya. Oke, terima kasih atas kesempatannya Dimas. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan pakai dua pendekatan algoritma. Yang pertama itu algoritma greedy, yang kedua itu algoritma dynamic programming. Jadi kedua algoritma ini tuh memiliki perbedaan yang sangat signifikan, yang nggak signifikan juga, tapi ada perbedaannya yang paling menonjol. Kalau algoritma greedy itu yang dipakai dalam case ini itu dia itu buat menyeleksi profit paling besar ya secara menurun atau descending. Lalu dia bakal mengeksekusi pekerjaan di slot waktu yang paling kosong atau yang paling lambat yang tidak melampaui deadline-nya. Buat teman-teman yang nggak tahu algoritma greedy itu apa, jadi algoritma greedy itu strategi pencarian berbasis keputusan lokal yang dianggap paling optimal pada satu momen tanpa mempertimbangkan keseluruhan langkah. Jadi kalau misal banyak keputusan tapi dia sudah menemukan keputusan lokal yang paling optimal, maka ya keputusan yang lain nggak bakal dianggap gitu. Jadi hanya mengambil satu keputusan lokal saja gitu yang paling optimal. Nah, kalau yang kedua itu ada dynamic programming. Nah, kalau dynamic programming itu beda sama greedy, dia cenderung lebih berat. Artinya sendiri itu juga merupakan paradigma komputasi yang merombak masalah rumit menjadi submasalah kecil, yang makanya dia berat, yaitu merombak masalah yang gede yang rumit jadi submasalah yang kecil-kecil. Lalu dia bakal menyimpan hasil penyelesaiannya itu untuk mencegah perulangan tujuannya gitu. Nah, untuk solusi ini tuh merancang matriks satu dimensi secara bertahap yang berfungsi untuk merekam kalkulasi nilai optimal atau profit maksimum pada setiap besaran unit ketersediaan waktu. Jadi intinya sama-sama mencari profit maksimum, namun dengan programming itu dia lebih memelihatkan pencarian profit maksimumnya. Jadi dia bakal mencari
literally seluruh masalahnya gitu. Kalau misal greedy kan dia cuma nyari solusi yang paling optimal daripada solusi lain gitu. Kalau dynamic programming beda, dia lebih berat. Next. Nah, yang kedua itu ada analisis kompleksitas. Di sini ada 3 ya. Ada aspek penilaian, ada algoritma greedy sama dynamic programming. Nah, di sini aspek penilaian itu ada 4 kurang lebihnya. Yang pertama itu ada kompleksitas waktu. Untuk greedy sama programming, dynamic programming itu sama, ON log N plus NT. Karena ya carinya kan sama juga, profit maksimum. Jadi kompleksitasnya waktunya juga kurang lebih sama. Terus ada kompleksitas ruang. Di sini yang greedy itu OT, yang dynamic programming juga OT, tapi versi DP itu lebih ringan, walaupun nanti di pencariannya itu dia lebih berat, tapi di kompleksitas ruangnya itu dia lebih cenderung lebih simpel gitu. Kalau kualitas solusi itu, kalau greedy itu dia mampu mencapai nilai absolut optimal dalam kasus durasi pekerjaan unit tunggal ya, karena tadi dia nyari solusi yang paling optimal dibanding solusi yang lain gitu. Kalau yang dynamic programming itu dapat dipercaya menghasilkan data sekuen yang optimal bersandar pada double rekursi internal ya. Dia nyari solusi di antara sub masalah yang udah dipecah tadi dari masalah yang besar gitu. Terus ada konstanta operasi. Kalau algoritma grid itu ya tentu aja lebih ringan, tidak selalu iterasi seluruh indeks waktu ya, karena ya tadi balik lagi dia ngambil satu keputusan yang paling optimal dibanding ngecek seluruh iterasinya. Kalau dynamic programming itu jauh lebih berat, akibatnya berakibat kewajiban update susunan tabel secara penuh ya. Jadi ya lebih berat aja lah intinya. Next. Nah, terus di sini implementasi programnya. Nah, for your information teman-teman, jadi kita di sini kita pakai bahasa Python karena lebih mudah dan lebih fleksibel dalam penerapannya. Kita pakai beberapa file. Yang pertama itu ada file buat greedy, yang kedua itu ada buat dynamic programming, yang ketiga itu ada buat benchmark atau pengujian. Kalau yang greedy itu fungsinya buat identifikasi profit berturut secara asimptotik beserta simulasi. Jadi kalau yang greedy itu based on, nanti di outputnya itu dia based on profit gitu. Kalau misal dynamic programming nanti di outputnya itu based on deadline. Nanti marginnya itu lewat state deadline kalau dynamic programming. Tapi kalau greedy itu based on profit gitu intinya. Kalau benchmark ya seperti yang teman-teman tahu, benchmark itu pengujian. Jadi si sistem bakal ngasih random generator data yang kita inputkan ke sistemnya. Nanti dia bakal nguji sesuai yang apa yang kita inputkan, tergantung performa dari uh, apa yang udah kita masukkan intinya lah. Dan intinya kita pakai bahasa Python, terus kita menggunakan 3 file utama ini. Mungkin nanti bakal pas demo ada beberapa tambahan additional file, tapi itu nggak terlalu penting. Yang penting itu kita pakai 3 ini ya teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya mungkin akan dijelaskan sama Lutfi, silakan. Itu mungkin aku bisa jelasin dari skenario pengujian sendiri. Nah, itu untuk kami itu kita untuk dataset randomnya, ini kita secara acak ya, untuk parameter profit itu sendiri kita tuh ada kisaran dari 100 sampai 1000 dataset. Sedangkan untuk deadline-nya kita atur dari nilainya 1 sampai maksimumnya itu N per 2. Nah, untuk pengaturan keduanya itu secara kontrol itu kita rancang untuk menyelesaikan stok penempatan kita gitu antara job dan ada. Lalu untuk skala pengujian juga, untuk pengujian operasional itu kita jalanin ada 6 ragam ya, ukuran input N-nya, dari skala 10 data sampai 10.000 data. Nah, untuk metodenya sendiri itu ntar dia bakal dieksekusi dan bakal di-loop sebanyak 3 kali ya, untuk dapetin rata-ratanya. Dan juga itu untuk nanti itu dapat stabilitas hasil ukur di hardware itu sendiri. Mungkin boleh di next. Nah, ini untuk grafik waktu eksekusinya ya. Bisa teman-teman lihat, ini tuh nunjukin kalau untuk perbandingan dari 2 algoritma ini, ternyata untuk dynamic programming itu sendiri, ketika ukuran input N-nya itu tinggi, yang mana aku bilang tadi itu kita kisaran 10 sampai 10.000 data, ketika kenaikan N-nya itu terjadi atau inputnya, ternyata waktu eksekusi dari algoritma dynamic programming itu sendiri cenderung meningkat gitu, sampai ke angka sekitaran 2.500 milisecond, yang mana itu berkali-kali lipat daripada pertumbuhan dari laju pertumbuhannya algoritma begini gitu, yang terbilang cenderung stabil meskipun N-nya ya sama gitu lah tingginya dengan N yang diinputkan pada algoritma dynamic programming teman-teman. Mungkin bagi next. Nah itu dia dari hasil percobaan tadi kita ambil kesimpulan bahwa
Kiranya algoritma dynamic programming itu kan sekali lebih jauh lebih lambat dibandingkan algoritma greedy ya, yang mana disebabkan oleh beban eksekusi operasionalnya. Nah, ketika kita coba dengan beban input yang paling ekstrim case ini tuh ada 10.000 data ya, kombinasi data array, karena algoritma DPI metode dynamic programming dia butuh waktu komputasi hingga sekitar 2.400 atau 2.500 atau 2.800 milisecond gitu. Nah, sebaliknya kalau untuk algoritma ini yang aku bilang tadi juga itu terbilang stabil ya, masih ada di angka 400-an milisecond, yang mana ya seperti itu juga perbedaan besarnya itu sumber dari padatnya iterasi lah yang membebani DP, karena tadi temanku juga jelasin kalau DP itu bisa terbilang macam-macam masalah ya, dan itunya juga mungkin jadi beban untuk komputasinya itu sendiri. Itu akan menyebabkan overhead update. Nah, gitu lah teman-teman. Mungkin bisa di next oleh rekan saya Zaki, silakan. Oke, terima kasih Lutfi. Ya, berdasarkan hasil analisis kelompok kami menarik 4 kesimpulan utama, yaitu pertama tuh dari segi kualitas solusi atau tingkat akurasi. Nah, kalau bicara soal kebenaran hasil tuh keduanya tuh benar-benar seimbang gitu, baik greedy maupun DP. Nah, terbukti sama valid atau optimal gitu. Nah, keduanya tuh menyeleksi hasil job tuh dengan hasil profit yang sama. Jadi buat kualitas dan tingkat akurasi ini tuh nggak ada masalah sama sekali gitu dari keduanya gitu. Nah, untuk poin kedua, yaitu dari segi kompleksitas waktu dan efisiensi. Nah, disinilah letak perbedaannya dari kedua kompleksitas tersebut, yaitu seperti yang terlihat sebelumnya, yang teman-temanku jelasin itu, performa greedy itu jauh lebih unggul dan stabil, bahkan ketika datanya diuji sampai 10.000 job. Nah, kenapa gitu? Nah, karena logika greedy itu sangat pragmatis. Nah, dia tuh cuma fokus pada apa yang paling menguntungkan saat ini, yaitu urutan profit terbesar, lalu cari slot kosong dari belakang dan selesai gitu. Nah, poin ketiga, kenapa dynamic programming itu justru tertinggal jauh? Nah, dynamic programming itu sebenarnya tuh dia tuh sangat bagus, bahkan sangat luar biasa, tapi untuk masalah yang lebih kompleks gitu. Tapi untuk kasus job scheduling yang punya kita ini yang versi klasik ini, di mana setiap pekerjaan hanya butuh satu satuan waktu, penggunaan dynamic programming itu ibaratnya overkill atau terlalu buang-buang resource gitu. Jadi si dynamic programming itu harus mengalokasikan memori untuk membuat tabel, melakukan perulangan mundur untuk setiap job, dan menyimpan memori yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan di kasus sampel ini. Nah, proses inilah yang disebut overhead komputasi gitu, yang bikin waktu eksekusinya tuh melambung tinggi atau sangat lama sering bertambahnya data. Nah, poin keempat, kesimpulan final kita. Nah, maka kesimpulan yang kita ambil tuh untuk menyelesaikan persoalan job scheduling with deadline versi satuan waktu ini, tuh algoritma greedy itu pemenang utamanya. Nah, greedy itu menawarkan implementasi coding yang lebih sederhana, minim penggunaan memori, tapi bisa mengeksekusi program dengan sangat cepat tanpa mengorbankan total profit maksimal sedikit pun. Nah, supaya lebih kebayang gimana implementasi dari codingan yang udah kita bahas tadi, kita tuh nggak cuman berhenti di teori saja. Nah, habis ini tuh kita bakal ada sesi demo untuk bukti langsung dari algoritma greedy dan dynamic programming ini. Yuk langsung aja ke demonya. Oke, sebentar saya pindahkan dulu untuk share screen-nya. Yuk. Sudah terlihat ya? Aman, Oke, aman. untuk demonya ini kita akan mendemokan untuk 4 file ya. Ada algo 1 untuk menggunakan greedy, algo 2 itu dynamic programming, lalu ada perbandingan benchmark, dan juga terakhir ada visualisasi dari benchmarknya nanti. Pertama kita akan mencoba untuk mendemokan dulu nih greedy-nya dulu, gimana hasil dari greedy-nya. Kita punya sampel untuk jobs-nya itu ada seperti ini. Untuk ID-nya ada memiliki ID job 1, job 2, job 3 sampai job 5. Profitnya juga memiliki profit masing-masing dengan deadline-nya juga masing-masing. Ada 2, 1 sampai 3. Kita akan langsung runkan saja. Nah, di sini hasil dari greedy itu ada untuk job 1 yang terpilih adalah job 1, job 2 dan job 4. Nah, job 1 terpilih itu job 2 dulu ya. Jadi ini dalam program ini dia akan mencari dulu nih deadline yang paling terdekat dulu, yaitu
terdekat itu adalah 1 dengan maksimalnya adalah 3 gitu. Misal dia mencari terdekat dulu 1 nih, dia akan mencari dulu terdekatnya adalah 1, langsung ketemu dia untuk job 2 nih. Maka dia langsung ke list job untuk deadline yang pertama itu adalah job 2. Lalu dia lanjut, jadi itu akan lanjut ke deadline 2. Nah, untuk deadline 2 akan dicari nih mana yang deadline 2 yang cocok, yaitu langsung kena itu adalah job 1. Kenapa job 2 sama job 3 sama job 4, job 3 nggak keambil karena dia greedy itu tamak ya, rakus. Kalau misalkan dia langsung ketemu untuk deadline yang cocok itu akan langsung diambil. Nah, ini kebetulan juga ini profitnya ada 100 sih, jadi dia profit paling tinggi. Tapi untuk greedy itu dia langsung ketemu untuk deadline paling enggak sih, sebenarnya di ini tuh kita sudah mengurutkan juga untuk jobnya itu, mengurutkan dulu jobnya itu berurut untuk secara descending sesuai dengan profitnya. Jadi otomatis memang udah langsung ketemu yang job paling tinggi. Untuk untuk deadline 2 itu adalah job 1. Nah, untuk deadline 3 itu dia mengambil job 4. Karena dia job deadline 3 dan juga profitnya 40. Jika total kan itu hasil adalah total profitnya adalah 220. Untuk greedy itu seperti itu. Itu bisa lanjut ke dynamic programming, akan dijelaskan oleh Mas Ihya ya. Oke, Dimas. Boleh langsung di-run aja, Dim, ininya. Sudah, silakan Ihya. Oke. Teman-teman, jadi untuk dynamic programming itu sebenarnya simple, nggak jauh beda mekanismenya sama greedy. Itu sama kurang lebihnya, cuman hanya mungkin beberapa saja di caranya. Kalau di urutan dari dynamic programming itu urutannya itu step-stepnya itu kita ringkas aja dari codingannya karena terlalu banyak. Yang pertama itu tentunya harus diurutkan dulu tadi berdasarkan deadline. Terus dia bakal membuat tabel atau suatu array. Lalu habis itu dia ada kayak rules gitu untuk setiap job. Si program itu bakal nge-compare antara job tidak diambil atau jobnya diambil dan profitnya itu ditambah gitu. Lalu dia bakal nentuin nih nilai terbesar, lalu disimpan di tabel dynamic programmingnya. Lalu nanti hasil akhirnya dia bakalan profit maksimum yang bisa didapat tanpa melewati deadline. Lalu kalau misal kita lihat dari outputnya itu sendiri, teman-teman bisa perhatikan di sini tuh kelihatan jelas banget ya. Kalau yang greedy itu kan dia based on profit. Jadi yang paling besar itu intinya yang paling besar lah. Kalau misal DP atau dynamic programming itu dia based on deadline gitu. Kalau misal dari output itu bisa disimpulin kalau misal kombinasi dari job 2, job 1, job 4 itu emang yang paling diambil gitu ya. Tapi kalau misal job 3, job 5 itu nggak dipilih karena apa? Karena jika dimasukkan ya total profitnya tidak lebih besar dari 220 gitu kan. Nah, kalau misal dibandingkan juga dengan greedy job, antara DP dengan greedy job itu sebenarnya sama, C1, C2 job, C4, serta total profitnya juga sama-sama 220, cuman ya yang membedakan hanya itu aja. Kalau misal greedy itu based on profit, kalau dynamic programming itu menampilkannya based on deadline. Ya udah gitu aja intinya. Simple teman-teman, mekanismenya sama, cara kerjanya juga sama, cuman yang membedakan hanya urutannya aja. Untuk profitnya juga sama, yang diambil jobnya kebetulan juga sama, nggak ada bedanya. Job 1, job 2, job 4, job 2, job 1, job 4 itu sama aja, beda urutan aja udah. Untuk benchmark nanti akan dijelaskan sama Lutfi, silakan. Thank you, Isya. Mungkin boleh diulang dulu, Dimas. Oke. Mungkin tadi teman-temanku udah menjelaskan ya untuk alur kerja dari algo 1 greedy dan juga algo 2 DP-nya untuk Python-nya, cara kerjanya gimana. Untuk benchmark pie-nya sendiri, kurang lebih ini kita dapetin hasil ya, results-nya dari kedua algoritma tersebut gitu. Yang mana di sini untuk N yang ada gitu ya, aku bilang tadi kita range-nya ada di 10 sampai dengan ya 10.000, bahkan di sini sampai kita coba lagi ya di sekitaran 100.000 N. Itu untuk satuan milisecond sendiri ya, waktu pengeksekusiannya di greedy itu untuk 10 kita dapat 0,0428 ms, dan untuk DP kita dapat 0,0399 ms. Yang mana itu untuk rasionya sendiri ya sekitar
0,93 kalinya gitu untuk si DP waktu pengeksekusiannya gitu. Dan tentu ini untuk yang spesial ini mungkin belum sebegitu terasanya ya. Tapi kalau kita lihat misalnya ada di case 1000 M gitu misalnya, maka itu ada 1000 M itu kita ada dapat di 3,6087 ms gitu ya untuk si greedy-nya gitu. Sedangkan untuk DP-nya kita dapat di 179,5614 milisekund gitu. Yang mana itu untuk si DP sendiri itu apa ya? Bisa dibilang waktu waktunya itu berkali-kali lebih lama lah, sekitar 49,76 kali. Lebih lambat gitu daripada algoritma greedy dan begitu seterusnya meskipun ada apa ya ada penurunan lah ya apa sih eh, waktu eksekusinya itu nggak sebegitu berkali lipatnya lagi turun ke 3 kali lipatnya ke 2,9 kali lipatnya ya ketika pertamanya N namun tetap waktu eksekusi dari algoritma dynamic programming itu sendiri akan jauh lebih lama ya dibandingkan algoritma greedy gitu untuk case job scheduling ini gitu teman-teman. Kurang lebih gitu aja sih untuk di bagian benchmark ini. Mungkin bisa aku kembalikan ke Mas Edis. Thank you. Oke, terima kasih Upi. Lanjut langsung di run aja mungkin biar langsung kelihatan grafiknya. Atau aku jelasin dulu kali ya kodenya ya. Sebentar. Oke. Aktifin environment. Oh, Nah, sudah silakan. nah, bisa dilihat di sini untuk visualis sendiri itu dia tuh berfungsi untuk ini membuat grafiknya gitulah. Nah, langsung aja di sini tuh ada grafik linear ya. Nah, grafik linearnya itu digunakan untuk melihat perbandingan waktu eksekusinya secara langsung gitu. Nah, pada grafiknya itu sumbu X menunjukkan ukuran input atau nilai N, sedangkan sumbu Y menunjukkan running time atau dalam milidetik gitu, biar lebih akurat. Nah, melalui grafik linear, kita bisa melihat bahwa semakin besar ukuran input, maka waktu eksekusi algoritma juga meningkat. Namun peningkatan pada waktu dynamic programming itu terlihat besar dibandingkan greedy gitu. Nah, hal ini tuh nunjukin bahwa si dynamic programming itu membutuhkan proses komputasi yang lebih banyak, terutama ketika ukuran inputnya tuh semakin besar gitu. Kemungkinan itu aja buat grafik linear. Langsung aja di next ke grafik berikutnya. Hmm, Oke, di sini ada grafik logaritmik ya. Grafik logaritmik itu digunakan karena ukuran input yang diuji itu memiliki jarak yang cukup besar, mulai dari 10 data sampai 100.000 data. Nah, kalau hanya menggunakan grafik linear, itu data yang kecil tuh biasanya tuh nggak akan terlalu terlihat gitu, atau terlalu rapat gitulah dan sulit dibaca. Nah, dengan menggunakan skala logaritmik ini, tuh pola pertumbuhan running time itu bisa terlihat lebih jelas dan lebih seimbang. Nah, grafik logaritma ini juga membantu kita melihat bagaimana pertumbuhan waktu eksekusi dari masing-masing algoritma ketika ukuran input bertambah secara bertahap. Nah, jadi grafik logaritmik ini sangat berguna untuk menganalisis perbedaan performa ketika data yang diuji memiliki rentang ukuran yang besar. Gitu. Mungkin lanjut ke grafik berikutnya. Yep. Ini ada grafik ketiga, yaitu adalah grafik bar atau grafik batang. Nah, grafik bar ini tuh digunakan untuk membandingkan waktu eksekusi greedy dan dynamic programming itu secara berdampingan pada setiap ukuran input. Nah, pada setiap nilai N, terdapat 2 batang grafik, satu batang menunjukkan waktu eksekusi greedy, dan satu batang lain yang menunjukkan waktu eksekusi dynamic programming. Nah, dengan grafik bar ini, perbandingan antara kedua algoritma menjadi lebih mudah dilihat. Kita bisa lihat langsung tuh pada ukuran input, mana perbedaan running time mulai signifikan gitu. Nah, dari hasil visualisasi ini dapat dilihat bahwa algoritma greedy itu emang cenderung memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat dibandingkan dynamic programming.
Nah, perbedaan ini tuh semakin terlihat ketika ukuran input semakin besar gitu. Nah, hal ini terjadi tuh karena cara kerja Grigi itu lebih sederhana gitu. Jadi lebih memilih job berdasarkan profit terbesar, lalu menempatkannya pada slot yang tersedia sebelum deadline. Nah, sedangkan dynamic programming tuh dia menggunakan pendekatan tabel untuk membangun solusi secara bertahap gitu. Prosesnya itu lebih sistematis, tetapi juga membutuhkan waktu dan memori yang lebih besar. Nah, oleh karena itu di sisi running time itu, Grid itu lebih efisien dibandingkan dynamic programming, terutama pada input yang berukuran besar gitu. Namun dynamic programming ini tuh tetap penting sebagai algoritma pembanding gitu. Karena pendekatannya itu lebih terstruktur dan dapat digunakan untuk memahami bagaimana solusi optimal dibangun dari subproblem yang lebih kecil gitu. Jadi kesimpulan dari visualis ini atau visualisasi ini tuh memiliki peran penting yaitu Valen itu mengubah hasil benchmark yang awalnya berupa angka menjadi grafik yang lebih mudah kita pahami gitu, jadi lebih mudah terbaca gitu. Eee, bagian visualisasi ini tuh memperkuat hasil analisis bahwa algoritma grid itu lebih unggul dari sisi kecepatan eksekusi, sedangkan dynamic programming lebih berat karena membutuhkan proses perhitungan yang lebih kompleks gitu. Mungkin itu saja penjelasan demo dari kelompok kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.